Halo, assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama RKTR. Nah, di video kali ini lanjutan bahas tentang si Meti ya teman-teman. Jadi settingan terakhir si Meti itu kan pernah aku bahas ya di video sebelumnya, itu yang membahas tentang Persentri 1500 ketika aku pasang di NMAX Gold atau si Meti ya teman-teman. Nah, di video itu kan aku pasang Persentri 1500 RPM itu aku gandengkan dengan kampas ganda dari Mirzet, kampas serat karbon, dan juga mangkok proper racing line ya teman-teman. Nah, kali ini aku penasaran ya teman-teman, bagaimana ketika Persentri 1500 RPM tadi aku pasangkan dengan kampas ganda dan juga mangkok ganda standar dari NMAX Gold ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ganti kampas dan mangkoknya, lalu kita coba pakai di jalan raya ya teman. Oke, let's go, kita ganti ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi sudah terpasang semua dari mangkok dan kampas ganda standarnya tadi ya teman-teman. Dan kita gandengkan dengan Persentri 1500 RPM. Nah, ini untuk mangkok proper dan juga kampas ganda karbon dari Mirzet sudah aku lepas ya teman-teman. Oke, langsung aja kita coba tes di jalan raya sambil kita motovlog ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke jalan raya. Nah, oke teman-teman, saatnya kita bahas feelnya saat kita pakai mangkok dan kampas ganda standar ya teman-teman. Saat kita padukan dengan Persentri 1500 RPM dari Daytona. Nah, ini rasanya jadi beda banget teman-teman dari sebelumnya yang saat pakai mangkok proper racing line dan juga kampas ganda karbon dari Mirzet. Itu rasanya beda banget teman-teman sekarang. Nah, kalau bedanya itu di tarikan awal, nah itu bedanya itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau dari sisi gerungnya itu sama teman-teman, dari tingkat gerungnya itu sama. Jadi kalau dikatakan nggak gerung ya sama, nggak gerung teman-teman. Ketika kita tarik gas ya langsung jalan gitu. Nah, tapi ya perbedaannya itu ketika proses menggigitnya pertama atau proses menyentuhnya kampas dengan mangkok itu teman-teman, itu beda. Itu rasanya beda teman-teman. Nah, kalau pakai kampas dan juga mangkok racing itu kayak rasa gigitnya itu langsung langsung gimana ya, langsung spontan, langsung teng gitulah. Bahasanya itu gimana ya teman-teman, kayak langsung gigit itu loh pokoknya. Kalau di kampas standar dan juga mangkok standar ini ya gigit ya teman-teman, tapi sedikit ada selip itu menurut aku, ada sedikit selip. Jadi rasanya itu ketika bukaan awal ya ada sedikit peningkatan gerung teman-teman, tapi sedikit teman-teman, rasanya itu nggak langsung teng gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk putaran bawah ke tengah itu juga ada perbedaan teman-teman. Perbedaannya itu ya sedikit lebih semut teman-teman.
nggak segalak waktu pakai mangkok dan juga kampas racing teman-teman. Nah, jadi lebih semut tarikan awalnya itu, tarikan maksudnya itu tarikan bawah ke tengah itu jadi lebih semut teman-teman. Ya beda teman-teman, ya kan dari sisi beratnya itu kan beda. Kalau dari mangkok pro racing line itu kan ringan banget ya teman-teman. Kalau dari perbandingannya itu beda berapa gitu ya. Dulu waktu aku ukur di konten sebelumnya itu sekitar ya, kalau nggak salah sekitar 200 gram. Jadi bedanya itu jauh banget teman-teman dari beratnya. Ya mempengaruhi performa itu ya agak lumayan teman-teman. Kalau pakai mangkok ringan itu pastinya akselerasinya lebih enak teman-teman. Nah, tapi untuk putaran atas itu ya bisa aku bilang enak ini teman-teman. Jadi putaran atas enak waktu pakai mangkok dan kampas standar ya. Enaknya itu gini teman-teman. Jadi saat putaran atas itu lebih jalan teman-teman. Nah istilahnya itu lebih ngisi teman-teman. Kalau untuk cari top speed tinggian mana, nah di daerahku itu sulit banget teman-teman untuk tes top speed itu sulit. Jadi aku nggak bisa kasih informasi kalau pakai mangkok proper top speednya berapa, pakai mangkok standar ini top speednya berapa itu. Intinya itu putaran atas itu lebih ngisi ini teman-teman. Nah, karena ya mangkoknya tadi itu yang berat. Jadi kalau sudah berputar, logikanya kalau mangkok itu sudah berputar kan memiliki gaya putar sendiri dari mangkoknya itu lebih besar teman-teman ya. Tapi untuk memutar awalnya itu kan lebih berat teman-teman. Jadi lebih enak mangkok yang ringan. Dulu juga aku juga pernah timbang ya teman-teman, dari kampas ganda karbon ini aku bandingkan dengan kampas ganda standar. Itu beratnya juga berbeda teman-teman. Lebih berat kampas ganda yang standarnya ya. Jadi ya juga mempengaruhi putaran bawah ke tengah teman-teman, maupun putaran tengah ke atas itu mempengaruhi teman-teman. Nah terus kalau dari sisi kehalusan, nah itu sisi kehalusan mesin ya lebih enak ini teman-teman. Maka waktu pakai mangkok dan kampas ganda standar ini lebih halus teman-teman rasanya. Maksudnya itu halusnya itu dari getarannya itu lebih enak ini teman-teman. Nah ini lebih halus. Nah kesimpulannya waktu pakai kampas dan mangkok standar ini ketika aku padukan dengan Persentri 1500 rpm itu kesimpulannya yang pertama dari sisi gerung ini di Nmax aku ya teman-teman. Di Nmax aku dari sisi gerung di awal tarikan itu sama sekali enggak teman-teman. Tapi ya lebih gigit di kampas dan mangkok stressing ya teman-teman. Kalau di putaran bawah ke tengah itu ini lebih smooth, jadi lebih enak mangkok dan kampas racing ya teman-teman. Kalau di putaran tengah ke atas lebih enak ini teman-teman. Tapi untuk sisi getaran ini lebih enak ini juga ya teman-teman. Jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman. Nah biar enak ya, aku coba putaran atasnya ya teman-teman. Waduh, di sini nggak nemu jalannya teman-teman. Nah ini udah ada kendaraan teman. Aduh. Kalau mau tes top speed ini di sini nggak bisa teman-teman. Nggak ada jalanan yang kosong, bener-bener kosong panjang itu nggak ada. Ya mungkin cuma sampai 100 saja ya teman-teman. Tapi enak teman-teman, lebih ngisi, lebih halus, lebih ngisi teman-teman. Maksudnya itu putaran atasnya itu lebih jalan. Ya habis seperti itulah ya teman-teman. Tapi untuk kirian full kirian, nah ini aku sepilkan ya teman-teman. Dari spek full kirian dari Nmax Old aku atau Simet ini ya teman-teman. Mulai dari puli depan itu masih standar, full standar ya maksudnya, tidak kerokan dan juga tidak bubut derajat teman-teman. Lalu untuk roller aku pakai sliding roller dari merek Basi dengan bobot 11 gram. Untuk slide piece aku pakai Dr. Bully, Pibel aku pakai Michelin. Untuk puli belakang itu masih standar semua, nggak ada ubahan. Untuk Persivity itu aku pakai Persivity KABB ya teman-teman. Dan untuk Persentri dan mangkok dan juga kampas gandanya udah aku sepilkan dari tadi, yang udah aku bahas panjang lebar seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti itu aja udah aku bahas feelnya saat pakai Persentri 1500 rpm. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.